Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum tentang bunga mata kuliah Botani Umum Peggy Haryanto dengan NIM 2403002. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Teknologi Pasca Panen, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: bunga atau floss merupakan bagian generatif pada tumbuhan berbunga atau Angiospermae yang berperan penting dalam proses reproduksi seksual karena mengandung organ jantan atau benang sari dan organ betina atau putik yang memungkinkan terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Selain fungsi reproduktif, bunga juga memiliki nilai estetika dan ekonomi, dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti industri parfum, obat-obatan tradisional, kosmetik, hingga upacara adat dan religi. Keanekaragaman bentuk, warna, dan aroma bunga menjadi daya tarik tersendiri dalam dunia hortikultura dan konservasi tanaman hias. Dalam bidang farmasi dan pengobatan tradisional, beberapa jenis bunga diketahui mengandung senyawa aktif yang bermanfaat sebagai anti-inflamasi, antiseptik, hingga anti kanker, sehingga potensinya terus dikaji dalam pengembangan fitofarmaka. Peranannya yang multifungsi menjadikan bunga sebagai objek penting dalam studi botani, etnobotani, dan bioteknologi tumbuhan modern. Sari dan Wulandari 2023. Tujuan praktikum: setelah pelaksanaan praktikum diharapkan mahasiswa akan mampu: 1. Mahasiswa dapat mendeskripsikan struktur dan bagian-bagian bunga. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan bunga. 3. Mahasiswa dapat membuat rumus dan diagram bunga. Alat-alat yang digunakan pada saat praktikum adalah: yang pertama mikroskop, yang kedua gelas beker, 3 spatula, 4 pipet tetes, 5 alat tulis, 6 tisu, 7 pisau silet, dan 8 kaca preparat dan penutupnya. Bahan-bahan yang digunakan pada saat praktikum yaitu: yang pertama bunga kembang sepatu, 2 bunga alamanda, 3 bunga kertas, 4 bunga melati Cina, 5 bunga telang, dan 6 bunga mawar. Cara kerja: pertama, sebelum melakukan praktikum, siapkanlah mikroskop cahaya dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk mengamati. 2. Bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. 3. Bagilah tugas pembuatan preparat pada semua anggota kelompok. Berilah kode pada setiap kaca benda. 4. Buatlah irisan melintang tangkai bunga, daun kelopak, daun mahkota, filamentum, antera, dan bunga yang diamati. Empelur digunakan untuk membantu mengiris daun kelopak, mahkota, filamentum, dan antera. Amatilah masing-masing preparat pada mikroskop cahaya. Gunakan reagen: 1. Klorahidrat untuk menjernihkan preparat. 2. Fluoroglusin dan HCl 25% untuk memperjelas susunan berkas pengangkut. Amatilah jaringan penyusun, tangkai bunga, kelopak, mahkota, filamentum, dan antera. Buatlah gambar skema secara penuh dan gambar secara rinci satu sektor atau satu bagian dari masing-masing preparat yang kalian amati. Gambarlah bentuk polen yang tampak dari masing-masing preparat. Tentukan struktur yang menyerupai batang atau cabang dan struktur yang menyerupai daun. 5. Jika sudah selesai mengamati, kembalikanlah mikroskop dalam keadaan bersih setelah saudara selesai melakukan pengamatan. Berikut adalah video pada saat praktikum.
Berikut adalah pembahasan tentang bahan-bahan yang digunakan pada saat praktikum. Kesimpulan, setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mendeskripsikan struktur morfologi dan anatomi serta bagian-bagian utama dari bunga secara rinci. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat menjelaskan tahapan dan proses perkembangan bunga mulai dari inisiasi hingga pembentukan organ reproduksi. Praktikum ini juga bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan dalam menganalisis serta menyusun rumus dan diagram bunga dengan benar, sehingga dapat menggambarkan susunan bunga secara ilmiah dan sistematis. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis, tetapi juga keterampilan praktis yang mendukung pemahaman botani secara menyeluruh. Sekian video penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.